Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin mau bahas seputar PISN. Apa sih penjelasan yang ada di PISN ini? Tampilan-tampilan seperti apa? Coba kita kulik, kita bahas. Ini sebatas yang Mimin tahu ya. Semoga saja sesuai. Oke, jadi kalau nanti ada kesalahan, karena memang di sisi aplikasi ini masih dinamis, masih terus banyak updating, jadi mohon maaf kalau misalkan nanti pada saat pembahasan Mimin ada yang kurang pas. Oke, tampilan PISN ini adalah tampilan aplikasi untuk generate nomor sertifikat, untuk pemutihan nomor sertifikat, untuk usulan generate nomor ijazah. Nah, dari tampilan yang ada di depan ini, kita paham ada yang warna biru. Ini adalah generate untuk nomor sertifikat. Oke, jadi yang nomor sertifikat bisa kita proses di PISN. Yang hijau ini usulan pemutihan nomor sertifikat. Nah, saya bahas dua ini, ya. Kenapa di sini ada generate nomor sertifikat? Yang satunya ada usulan pemutihan nomor sertifikat. Nah, berdasarkan edaran kemarin di PISN, jadi lulusan program profesi, ingat, lulusan program profesi setelah tanggal 7 Mei 2024 bisa menggunakan generate PISN untuk mendapatkan nomor sertifikat. Saya ulangi, lulusan profesi, ya, lulusan profesi yang lulus atau tanggal yudisiumnya 7 Mei 2024 sudah bisa menggunakan generate nomor sertifikat. Nah, untuk jenjang profesi syaratnya di Neofeeder PDDT harus distatuskan lulus, datanya lengkap kecuali nomor sertifikat. Tanggal lulusnya, SK yudisium, tanggal yudisium, IPK, semuanya harus lengkap kecuali nomor sertifikat. Nomor sertifikatnya harus dikosongkan. Ya, ingat, untuk jenjang profesi. Nah, oke, yang satu sudah. Ya, pemutihan nomor sertifikat boleh menggunakan nomor dari internal perguruan tinggi atau nomor dari UKOM masing-masing jenjang, ya. Jadi untuk pemutihan ini di bawah 31 Desember itu nomornya bisa diputihkan. Oke, pemutihan itu seperti apa? Sepertinya pemutihan itu untuk mengakui nomor yang di bawah 31 Desember 2024 adalah nomor resmi yang diusulkan oleh perguruan tinggi dan disahkan oleh PISN nanti. Ya, pemutihan ini untuk mengakui nomor yang di-generate sendiri, nomor yang diberikan sendiri oleh perguruan tinggi atau asosiasi, ya, asosiasi UKOM masing-masing yang kita sudah daftarkan di Neofeeder, ya, bukan dari PISN, itu bisa diusulkan pemutihan nomor sertifikat. Nah, itu sampai tanggal 31 Desember 2024. Nah, setelah 1 Januari 2025, sepertinya menu pemutihan ini nanti sudah tidak berlaku, ya, karena yang lulusnya 1 Januari 2025 semua jenjang profesi wajib menggunakan PISN. Nah, PISN ini harus distatuskan lulus dulu di Neofeeder, baru nanti generate. Nah, prosesnya setelah diunggah di Neofeeder, kita tunggu sampai
3 hari biasanya. Nanti akan terbaca di aplikasi PSN untuk generate nomor sertifikat. Datanya akan muncul di data eligible. Oke. Nah, ini yang sekarang banyak ditunggu, usulan generate nomor ijazah. Karena aplikasi PIN sepertinya sudah dialihkan, dijadikan satu, di merger ke PSN, ya, maka generate nomor ijazah ini sudah bisa dilakukan di PSN. Nah, jenjangnya sama, berarti selain profesi, jenjang mulai diploma D1, D2, D3, jenjang sarjana W1, maaf yang diploma D4 ya, D1, D2, D3, D4, yang sarjana S1, magister, doktor, semuanya bisa di-generate nomor ijazah. Nah, khususon untuk jenjang yang selain profesi, status di Neofeeder harus aktif. Nah, harus aktif, ya. Status di Neofeeder-nya harus aktif, dan yang pertama kita harus lakukan cek adalah cek eligibilitas. Ya, ini bisa dengan upload file jika data yang mau kita unggah atau kita proses itu banyak, tapi maksimal 1000 ya, satu kali proses. Atau kita bisa coba input satu persatu mahasiswa. Saya coba di sini, saya pakai jenjang magister yang saya coba cek. Oke, NIM-nya saya coba pakai 2023 027 1211. Oke, kita coba cek. Harap tunggu sebentar, sedang mengambil data. Oke, ini sudah masuk. Nah, ini yang harus kita pelajari pada saat kita cek eligibilitas. Eligible nggak datanya? Oke. Nah, ini ada beberapa validator ya. Yang pertama ini adalah masa belajar. Nah, masa belajar, maksimal masa belajar ditempuh adalah 4 tahun. Oke. Untuk jenjang magister, masa belajar ini maksimal yang ditempuh adalah 4 tahun. Oke. Saya coba simulasikan. Kira-kira, ini masih perkiraan ini ya, karena ilmu prediksi yang kita pakai. Menghitungnya dari mana? Ya, di Neofeeder itu ada satu menu di namanya histori pendidikan. Itu ada tanggal masuk mahasiswa tersebut di semester tersebut. Jadi tanggal awal masuk kuliah itu akan jadi parameter untuk menghitung kapan mahasiswa itu resmi di perguruan tinggi. Ya. Di tanggal itu mahasiswa lebih baik saran Mimin datanya sama ya, satu angkatan. Jadi kalau misalkan awal perkuliahan itu 17 September, misalkan ganjil ya, maka seluruh angkatan di ganjil tersebut adalah 17 September. Jangan menggunakan nomor atau tanggal registrasi di PMB. Wah, itu jadi pusing itu. Kalau PMB-nya misalkan mulainya bulan April, bulan Mei, bulan Juni, maka nanti akan terhitung lebih karena masuk di periode sebelumnya. Periode. Nah, penghitungnya dari mana? Kalau tadi saya sebutkan tanggal awal masuk itu berada di histori pendidikan, yang dibagi untuk tanggal pembagi adalah di menu Neofeeder ada periode perkuliahan. Nah, akhir dari periode perkuliahan di semester dia akan lulus
itu akan jadi data penghitung. Jadi tanggal masuknya dan tanggal akhirnya dibagi tahun, dia usianya berapa tahun. Nah, di situ nanti akan ketemu mahasiswa ini kuliah di perguruan tinggi itu berapa tahun. Sudah? Oke, sekarang ke jumlah SKS. Jumlah SKS yang ditempuh adalah 36. Nah, sepertinya ini masih menggunakan permen yang lama. Kurikulum yang lama. Oke, ya. Karena magister yang sekarang sepertinya 54 ya. Nah, mumpung belum berlaku, yang magister, yang doktor, yang masih dengan validator lama, dengan SKS kurikulum yang lama, gimana caranya cepat lulus dari cum laude. Jumlah SKS ini ngitungnya dari mana? Jumlah SKS ini menghitungnya dari jumlah SKS nilai yang lulus, ya, dan berarti berada di riwayat studi ya, dan juga di aktivitas kuliah mahasiswa. Nah, gimana caranya dua data itu sama-sama benar? Di riwayatnya memang mahasiswanya nilainya tertib di setiap semester, dispilkan ke Bapak Ibu dosen yang nilainya tidak tertib di semester berjalan, usahakan bisa masuk di semester berjalan, karena kalau Bapak Ibu dosennya telat untuk ngasih nilai, itu akan berdampak pada nilai yang terlaporkan di PD Dikti. Ingat ya, sekarang nilai yang lulus di riwayat studi dan juga di aktivitas kuliah mahasiswa karena dipakai untuk menghitung, maka nilai wajib masuk di semester yang berjalan. Oke, ya. Nah, validator berikutnya adalah indeks prestasi kumulatif IPK. IPK di sini minimal yang ditempuh untuk jenjang magister adalah 3. Nah, melihatnya dari mana? Yang ini melihatnya sama seperti jumlah SKS. Nilainya juga harus masuk di periode yang berjalan agar bisa digunakan untuk menghitung IPK. Jadi ngelihatnya PSN ini dari aktivitas kuliah mahasiswa, dari AKN-nya ya. Muaranya tetap harus nilai. Nilainya wajib masuk di periode berjalan agar IPK-nya bisa didapat dengan valid. Validator berikutnya jumlah SKS semester antara, ini 9 SKS. Jadi ini berlaku di semua jenjang ya. Di masa semester antara yang diambil maksimal yang ditempuh adalah 9 SKS per semester. Ingat. Oke, yang berikutnya adalah NIK atau paspor ya. NIK ini jika WNI, jika WNA menggunakan nomor paspor. Oke. Pencatatan PD Dikti. Nah, pencatatan PD Dikti ini yang sepertinya ini masih prediksi juga. Karena di pencatatan PD Dikti ini notifnya hanya pelaporan mahasiswa aktif maksimal 3 tahun setelah periode tahun masuk. Nah, oke. Jadi prediksi kali ini pada saat kita mendatakan mahasiswa baru, sebisa mungkin masuk di setting periode checkpoint 1. Mahasiswa yang masuk di tahun itu ya, mahasiswa yang masuk di tahun misalkan 2024 ganjil ya, maka sebisa mungkin histori pendidikan itu juga terdaftarkan di 2024 ganjil atau checkpoint 1. Kemarin ada pertanyaan di
media sosial, di grupnya Facebook. Loh, kalau gitu nggak bisa nerima ganjil genap. Kalau dari notifikasi ini, pelaporan mahasiswa aktif maksimal 3 tahun setelah periode masuk. Jadi untuk periode genap, misalkan genap 2024 itu adalah masuk di tahun 2025. Insya Allah tidak melebihi dari 3 tahun. Oke? Jadi yang masuk genap insya Allah akan terdata dengan baik di pencatatan PDDB karena tidak lebih dari tahun 3 tahun pelaporan dari tahun masuk. Nah, sama pencatatan PDDB ini silakan dicek semua data yang ada di detail mahasiswa, mulai dari NIK, nomor induk siswa nasional, terus email, data wilayah, semuanya wajib benar. Oke, ya, usahakan semua data yang terproses di new feeder untuk data diri mahasiswa ada yang diwajibkan, ada yang tidak diwajibkan, lebih baik diproses ke semuanya. Oke? Nah, di sini ada akreditasi program studi. Biasanya ini kadang pada saat kita proses cek eligible-nya, kok tiba-tiba tidak eligible. Oke, tunggu beberapa saat dan proses ulang. Oke, kalau hari ini nggak bisa, besoknya lagi itu. Ya, karena mungkin pembacaan load dari antar server ini kan banyak server yang dibaca, sepertinya mungkin terputus karena jaringan atau yang lain, ya. Jadi kalau yang tidak eligible di akreditasi, pastikan memang akreditasinya sudah benar dan terakreditasi, maka tinggal reload ulang. Oke, ini sudah eligible, sudah cek, sudah benar. Sekarang ke menu yang, nah di sini ini ada generate nomor. Oke, di sini ada usulan pemutihan yang seperti saya jelaskan tadi. Yang di sini adalah usulan eksepsi. Oke. Ini coba sedikit saya sepil tentang eksepsi. Di teman-teman, eksepsi ini adalah kalau yang dulu dipakai untuk membuka lulusan yang melebihi masa studi. Nah, karena proses pelaporan yang sekarang validatornya lumayan sesuai prosedur. Jadi yang saya bilang tadi, kalau ada tanggal masuknya itu tidak sama dengan tanggal awal perkuliahan, itu biasanya dianggap di validator masa studinya melebihi. Itu bagi lulusan yang injury time, yang lulusan yang terakhir. Kalau yang sekarang misalkan S1 2017, jika tanggal masuknya itu di bawah tanggal awal perkuliahan dan dihitung dengan tanggal setting periode perkuliahan di semester genap 2023, maka 2017 tidak akan bisa diproses generate nomor. Silakan gunakan eksepsi B dengan dokumen yang benar, ya. Jadi memang tunjukkan SK masuknya, tunjukkan SK awal perkuliahan, dan tunjukkan SK yudisium bahwa memang masuknya di periode 2023 genap. Nah, silakan tambah usulan, lengkapi dokumen. Coba oke, sebentar. Kalau eksepsi P, proses ini nanti yang akan digunakan untuk pengusulan eksepsi PIN. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan lama ini. Tereret.
Sepertinya kok lama sekali. Saya coba ulang. Oke, usulan eksepsi PIN. Jadi misalkan kayak ketiga, saya coba di sini elektro. Oke. Nah, ini ada download SPTJM-nya, surat permohonan eksepsi PIN, surat SPTJM dari pimpinan, lampiran dokumen. Nah, di data ini bisa terjadi nanti di teman-teman yang mahasiswanya cuti. Nah, lampiran dokumennya apa? Ya, SK cuti mahasiswanya dan juga panduan akademik yang ada di perguruan tinggi itu. Ya, jadi memang di perguruan tinggi itu batasan cuti ada, misalkan cuti maksimal 2 kali. Cuti bisa dikerjakan di semester 3. Nah, bukti surat resmi pengajuan cuti dari mahasiswa, surat dari universitas, dan juga panduan akademik yang mengisyaratkan bahwa memang cuti itu semesternya tidak dihitung. Nah, dokumen-dokumen itu nanti silakan diupload dan diproses. Oke, itu untuk eksepsi PIN. Nah, sekarang saya coba ke generate. Nah, di menu generate ini, yang kemarin teman-teman itu, ini mana ini SPTJM-nya? Diminta tapi kok nggak ada formatnya. Kemarin sudah dimunculkan sama admin yang ada di pusat. Terima kasih, Min. Jadi kita biar nggak mengembang nanti SPTJM bikin sendiri-sendiri. Oke, kita generate nomor baru. Misalkan kita coba. Oke, kita coba yang tadi magister ini sosio. Nah, oke, ini datanya nanti yang eligible akan masuk semua di sini, yang tidak eligible masuk semua di bawah. Oke, yang ini masih loading untuk mencari yang eligible. Oke, saya menjelaskan yang dokumen. Ya, ini ada download format SPTJM. Usahakan menggunakan format ini. Kalau tidak menggunakan format ini, biasanya tertolak sama aplikasi. Ya, kalaupun tidak tertolak, nanti akan jadi ribet pada saat dokumen itu sudah terupload dan tidak bisa dirubah. Oke. Nah, di sini ada surat keputusan yudisium dan atau berita acara seleksi sidang. Nah, ini bisa dari fakultas atau prodinya, ya. Bisa juga dilengkapi dengan SK yudisium dari perguruan tinggi. Nah, yang ini surat pernyataan SPTJM yang hasil download ini bisa rektor atau Warek 1 atau Budir 1, ya, atau ketua, ya. Ini download semua mahasiswa. Oh, ini masih generate, masih ngecek. Saya coba lihat, jika Anda menemukan kendala pada data yang ditampilkan, pastikan beberapa hal berikut. Pastikan mahasiswa berstatus aktif. Nah, ini untuk jenjang yang selain profesi, statusnya harus aktif atau lulus untuk jenjang profesi pada PDDikti, ya. Pastikan data pelaporan mahasiswa pada PDDikti telah lengkap. Untuk mahasiswa berstatus lulus, pastikan tanggal SK yudisium terisi pada PDDikti. Nah, ini berarti untuk mahasiswa yang profesi, karena nomor ijazah kita kosongkan atau nomor sertifikat kita kosongkan, tanggal
tanggal SK Yudisium ini harus terisi dan di atas 7 Mei 2024, maka nanti akan muncul di generate nomor sertifikat. Apabila terdapat data yang tidak eligible, perbaikan dilakukan pada sistem PDDikti atau NeoFeeder dan diproses 3 kali 24 jam baru bisa terbaca. Oke, maksimal dalam pengajuan adalah 1.000 dalam 1 kali pengajuan. Oke, silakan diproses, diupload. Di sini nanti dicentang-centang ya, yang eligible dicentang, baru di-generate. Setelah di-generate, nanti di sini akan muncul lagi diproses. Tunggu beberapa saat ya, jangan sampai di-reload sampai prosesnya berhasil. Nanti akan muncul menu nah seperti ini ya, datanya yang diproses ada nomor BET, jenjang pendidikan, program studi, tanggal pengajuan oleh siapa. Nah, dokumen yang kita upload ya, nanti berkasnya berada di sini. Surat keputusan yudisium dan atau berita acara selesai sidang, surat pernyataan SPTJM. Nah, ini daftar mahasiswa yang sudah kita ajukan. Kita download via Excel karena ini jenjangnya diploma ya. Ini kita sudah bisa menggunakan dicetak ijazah dan juga melaporkan di NeoFeeder PDDikti dengan nomor yang sama ya. Jadi kalau misalkan, oh ini sudah di-generate kok di PDDikti admin muncul, misalkan itu, silakan tetap laporkan dengan nomor yang sama di NeoFeeder. Oke. Gunakan aplikasi BSN dengan bijak, semua data nanti akan terrekod. Total sertifikat, total pembatalan sertifikat, total nomor ijazah, total pembatalan nomor ijazah. Ya, kalau sudah diproses, jangan dibatalkan. Lebih baik langsung diberikan ke mahasiswa untuk cetak ijazah agar bisa dipergunakan untuk sebaik-baiknya keperluannya. Terima kasih. Jika ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Ini baru prediksi, kita tetap menunggu sosialisasi resmi dari PDDikti dan juga LLDikti. Semoga sedikit informasi ini bisa membantu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, sehat selalu.